Halo, perkenalkan saya Zidan Akmal Gifari Kusmana dari Sains Informasi Geografi A 2021. Saya akan menjelaskan materi tentang rotasi bumi. Baik, dimulai dari pengertian rotasi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri atau dalam sembunyi sendiri ya. Gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Jika kita lihat dari pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam atau arah negatif. Selanjutnya, akibat pergerakan pada sumbunya, rotasi bumi mengakibatkan gerak semu harian matahari, yakni sebagaimana kita ketahui bahwa dari matahari yang terbit dari timur lalu tenggelam menuju barat, yang dapat kita ketahui bahwa matahari terlihat seperti bergerak, namun sebenarnya bumi yang berotasi ya. Jadi karena tadi arah gerak rotasi bumi yang berlawanan. Akibat rotasi bumi juga terjadi pergantian siang dan malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari selalu terjadi pergantian siang dan malam. Contohnya kita dikasih A di Jakarta dan si B di New York. Si A maka akan misalnya terdapat di Jakarta terdapat siang hari dan di Amerika Serikat sana terdapat malam hari. Jadi itulah sebagian terkena sinar matahari dan sebagian lainnya tidak. Jadi karena siang dan malam, adanya pergantian siang dan malam. Selanjutnya, pembagian waktu. Garis bujur adalah garis khayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan pada acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich, yaitu di Inggris. Waktu pada bujur standar dinamakan waktu standar atau waktu lokal. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa pembagian waktu terdapat ada 24 zona yang di tengahnya ada Greenwich, dan menuju ke kanan kita bisa lihat tambahnya jarum jam yang setiap 15 derajat berbeda 1 jam dan setiap 1 derajat terdapat perbedaan 4 menit. Nah, selanjutnya dalam ini juga terdapat perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi akibat rotasi di bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda. Karena percepatan gravitasi atau G berbanding terbalik dengan radius R2, maka percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa
percepatan gravitasi di khatulistiwa adalah 9,750 meter per second kuadrat, dan di kutub utara sendiri 9,832 meter per second kuadrat. Nah, nilai adalah percepatan gravitasi bumi pada permukaan laut dan di ketinggian 10 km di atas permukaan laut. Nah, yang selanjutnya pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis searah dengan arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah. Atau garis patah-patah yang kita lihat ini. Ini disebabkan oleh adanya efek gaya Coriolis pada angin. Gaya Coriolis bukanlah gaya sebenarnya, melainkan gaya semu yang timbul akibat efek dua gerakan, yakni gerakan rotasi bumi dan gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Gaya Coriolis makin besar dengan bertambahnya lintang tempat, dan di ekuator atau lintang 0 derajat gaya Coriolis makin kecil. Gaya ini menyebabkan pembelokan arah angin ke kanan bumi sebelahan selatan. Perubahan lintasan angin disebabkan oleh Buys-Ballot, disebut Buys-Ballot, yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, udara angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Yang kedua, di belahan bumi utara angin berbelok ke kanan, dan di belahan bumi selatan angin berbelok ke kiri. Dan yang terakhir, pembelokan arus laut. Arus laut muncul karena angin yang tertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi selatan. Atau kita bisa lihat gambar berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.